Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswanto, mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, yang pada saat ini insya Allah saya akan sedikit mengulas tentang pembinaan profesi guru. Kehadiran suatu profesi itu pada dasarnya adalah fenomena sosial atau kemasyarakatan, yang berarti bahwa suatu profesi itu bukan hanya diakui dan diyakini oleh pengemban yang mempunyai profesi tersebut, justru diakui dan dirasakan manfaatnya oleh kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Sebuah pengakuan atau recognition terhadap suatu profesi itu pada dasarnya secara implisit mengimplikasikan adanya suatu penghargaan, meskipun tidak berarti selalu berupa finansial atau uang, melainkan dapat juga berupa sebuah status sosial. Tidak mengherankan karenanya banyak dari warga masyarakat, terutama golongan menengah, itu memandang bahwa menjadi seseorang yang profesional itu merupakan dambaan yang menjanjikan. Wujud dan derajat besarnya suatu imbalan sebagai manifestasi dari penghargaan tersebut ternyata bervariasi, tergantung kepada derajat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna jasa layanan yang bersangkutan. Wujudnya mungkin ada yang sebuah piagam atau ucapan rasa terima kasih, namun ada yang berupa bayaran finansial atau bentuk lainnya. Dalam hal ini, jenis bidang pekerjaan kedinasan yang diselenggarakan oleh pemerintah, imbalan pokoknya lazimnya itu berupa sebuah gaji. Di samping sebuah gaji tersebut, ada yang namanya tunjangan keahlian atau tunjangan jabatan fungsional, yang besarnya itu sesuai dengan tingkat jabatan, dengan status dan peringkat jabatannya yang dia jabat pada saat itu. Sedangkan dalam hal jenis bidang pekerjaannya merupakan suatu yang bersifat mandiri atau independen, seperti halnya itu contohnya notaris, akuntan, pengacara, dokter, dan sebagainya, yang lazimnya ketentuan besarnya imbalan itu diatur oleh suatu organisasi atau asosiasi profesi yang bersangkutan, dan berdasarkan suatu perjanjian kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam profesian tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam sistem yang diatur oleh lembaga. Seperti yang dikatakan oleh Mulyasa, menyebutkan bahwa pengembangan guru itu dapat dilakukan dengan on the job training dan in service training. Beberapa model pengembangan guru sengaja dirancang untuk menghadapi suatu perubahan atau pembaharuan pendidikan. Kendall mengemukakan model-model efektif pengembangan kemampuan profesional guru, yaitu ada 3. Yang pertama, model mentoring. Yang kedua, model ilmu terapan atau dari teori ke praktek. Dan yang ketiga itu model inquiry atau model reflektif. Yang pertama yaitu model mentoring. Model mentoring adalah model di mana berpengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor kepada guru yang kurang berpengalaman. Kemudian yang kedua ada model ilmu terapan atau model dari teori ke praktek, berupa perpaduan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan praktis. Kemudian yang ketiga ada model inquiry atau pendekatan yaitu pendekatan yang berbasis pada guru-guru. Di sini
para guru itu harus aktif menjadi peneliti, seperti membaca, bertukar pendapat, melakukan observasi, melakukan sebuah analisis kritis, dan merefleksikan pengalaman praktis mereka, sekaligus harus meningkatkannya. Betapa bagusnya pun rumusan visi dan misi serta lengkapnya rumusan kandungan isi dengan pengolaborasiannya yang rinci dari suatu program pendidikan dalam arti penyiapan dan pengembangan keprofesian tenaga pendidikan, pada akhirnya dan ujungnya itu tergantung kepada bagaimana kinerja cara mengimplementasikannya dalam proses situasi pendidikan yang aktual. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa implementasi suatu program pengembangan profesi dan perilaku guru bukanlah suatu hal yang mudah, melainkan memerlukan penanganan yang khusus dan juga sungguh-sungguh. Pengembangan profesi keguruan bukan saja hanya memerlukan dukungan program pengembangan yang bersifat luas yang hanya dapat memberikan peluang setiap pengemban profesi guru. Namun, guru itu harus menempuhnya secara luas juga melalui prosedur yang bersifat multi entry atau lintas jalur jenis kategori bidang keahlian, dan juga paket-paket programnya seyogyanya dikembangkan secara luas pula. Jadi antara program dan prosedur-prosedur yang ditempuh oleh guru itu harus berjalan secara luas dan secara beriringan, sehingga memberikan peluang kemudahan prosedural dan juga memberikan dorongan yang menggairahkan kepada guru untuk melakukan upaya pengembangan keprofesiannya itu secara berkelanjutan dengan cara yang terus bervariasi. Sekian dari saya, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.